Wadidaw, akhirnya kembali lagi. Manga One Piece chapter 1024 hadir ke tengah-tengah kita semua, Leo. Kali ini, Oda Sensei memberi judul manga One Piece chapter 1024 dengan sebuah kata, seseorang atau tertentu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Leo, chapter kali ini dimulai di lantai 2 Kastil Onigashima. Kita bisa melihat bentuk siluet seseorang di belakang ruangan, sementara banyak bawahan Kaido mulai jatuh dan mulutnya berbusa. Mereka melihat sekeliling, kemudian mencoba mencari dan menemukan siapa yang menggunakan Hausoku Haki atau Haki Raja untuk melawan mereka. Kemudian bentuk misteri berbicara atau bentuk siluet berbicara. Jika kau datang dengan semangat setengah-setengah, kau tidak akan bisa menjaga kesadaranmu sambil berdiri di depanku. Akulah orang yang mengalahkan dua Tobiropo. Aku, Usohachi, si pemburu Nihou, atau jika diartikan, Usohachi, si pemburu Flying Sick atau Tobiropo. Dua dari mereka, ujar bawahan Kaido yang kaget setelah mendengar itu. Bentuk siluetnya adalah God Usopp yang muncul mengendarai buaya raksasa. Sebenarnya Usopp mengendarai Gifter yang memiliki buaya penuh di kepalanya, dan dia hampir tak bisa berjalan. Usopp mulai beraksi, mencari nama dan mencari panggung dengan kemampuannya. Memang dia tidak punya Haki Raja, tapi ingat Leo, dia punya Hoki Raja. Berlanjut, Nami, Otama, dan Speed bersembunyi di dekat Usopp. Speed mengungkapkan bahwa Hausoku Haki atau Haki Raja digunakan oleh Big Mom yang sedang bertarung di bagian lain, di lantai 2 atau di lantai yang sama dengan mereka. Dia terkejut bahwa Haki Big Mom dapat mempengaruhi orang lain di lantai yang sama. Saking ngerinya Hausoku Haki level Yonko-ya, semua terdampak. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh God Usopp. Dua Tobiropo, yaitu Pekwan dan Ulti, dibuat seolah-olah dia yang mengalahkan. Padahal yang mengalahkan adalah Big Mom dan senjata Big Mom yang kini dimiliki Nami. Kembali ke cerita, Nami menghubungi Franky dengan Denden Mushi. Franky berada di zona yang terhubung dengan lantai utama panggung pertunjukan Pulau Onigashima. Dia masih tidak yakin apa yang terjadi, namun pasukan Kaido mulai bergerak menuju lantai utama panggung pertunjukan. Franky melawan mereka bersama dengan kru bajak laut hati atau anak buah Lau dengan tujuan untuk menghentikan pasukan Kaido agar tidak pergi ke bawah. Berpindah lagi ke lantai 3, Kastil Onigashima, area di mana Black Maria dan Nico Robin bertarung sebelumnya, kini benar-benar terbakar hebat. Saat beberapa Ming menonton adegan ini, kita bisa melihat Soul King Brook sedang menyeberangi jembatan dengan membawa serta Nico Robin saat mereka melarikan diri dari kobaran api. Dan nampaknya mereka berdua baik-baik saja meskipun Nico Robin masih tidak sadarkan diri setelah pertarungannya. Kemudian selanjutnya, Soul King Brook menghubungi Jinbe yang masih berada di lantai 4 Kastil Onigashima. Di sana pertempuran masih berlanjut melawan bawahan Kaido. Jinbe bertanya-tanya mengapa Kaido belum kembali ke kastil dan siapa yang menghentikannya atau menahannya. Beberapa bawahan Kaido mencoba masuk untuk menghindari kobaran api yang ada di lantai lain. Namun Kawamatsu dan pemimpin Yakuza melawan mereka untuk menghentikan mereka masuk ke lantai utama panggung pertunjukan Onigashima. Kemudian cerita berpindah ke atap atau puncak Gunung Tengkorak Pulau Onigashima. Hyakuzu no Kaido dan Yamato masih bertarung. Yamato menggunakan serangannya Nari Kabura atau panah Nari Kabura untuk menyerang dan melawan ayahnya. Namun Kaido mengusirnya dengan kanabo atau gadanya. Kaido melompat dan menggunakan serangannya Kongo Kabura atau panah tak terhancurkan yang merupakan versi lebih kuat dari Nari Kabura. Yamato mencoba menghentikannya, namun serangan tersebut terlalu kuat dan akhirnya membuatnya terlempar dan menabrak bebatuan.
Kemudian Yamato bangkit kembali dan pulih dari serangan. Lalu dia mulai berbicara dengan ayahnya. "Kau selalu ingin membunuhku," ujar Yamato. "Ya, itu benar. Ini bukan hanya pertengkaran keluarga. Jika kau ingin menyebut dirimu Oden, maka kau harus siap berperang melawanku," ujar Kaido balas menjawab. Mendengar apa yang Kaido katakan padanya, Yamato balas bertanya, apa salahnya mengagumi seseorang? Kemudian terjadilah kilas balik atau flashback Yamato. Kaido dan Yamato berada di dekat tori raksasa di pintu masuk Onigashima. Itu adalah naga yang dihancurkan es beberapa tahun kemudian. Dari penampilan Kaido, kilas balik terjadi tak lama setelah kematian Kozuki Oden 20 tahun yang lalu. Karena Kaido masih mengenakan perban di dadanya dari luka yang Oden berikan padanya. Yamato dirantai ke tiang kayu karena dia terus menyebut dirinya Oden. Dia terluka parah. Dia memiliki benjolan besar di atas mata kanannya. Dan dia juga lapar. Penampilannya sama seperti sekarang, baik pakaian dan gaya rambutnya juga sama. Namun dia terlihat masih anak-anak karena itu 20 tahun yang lalu. Di sekelilingnya, kita bisa melihat beberapa bawahan Kaido jatuh dan mulutnya berbusa. Beberapa dari mereka memanggil Yamato putri raksasa atau Onihime. Melihat itu, Kaido berkata, "Haki Raja, kau memiliki potensi. Tapi jika kamu ingin tetap menyebut dirimu Oden, maka kamu harus mati, Yamato," ujar Kaido. Mendengar pernyataan ayahnya, Yamato menjadi kaget dan terkejut. Kemudian Kaido membawa Yamato ke sebuah gua dengan kanji seperti ini, tertulis di pintu masuknya. Gua tersebut memiliki batu raksasa sebagai pintu penutupnya. Yamato kemudian dirantai ke batu raksasa yang memiliki tali Shimenawa yang melekat padanya. Yamato kemudian menangis. Di dalam gua, ternyata ada 3 pendekar pedang atau samurai terhebat Wano Kuni yang telah ditangkap Kaido. Dan untuk saat ini, kita hanya bisa melihat siluet mereka. Kaido kemudian berbicara kepada mereka. "Jika ada di antara kalian yang ingin menyatakan menyerah, aku akan membiarkan kau keluar dari gua ini dan kau dapat bergabung dengan tentaraku." Saat Kaido mengatakan hal tersebut, dia meninggalkan beberapa pedang di tanah. Dia juga meninggalkan 1 porsi makanan di sebelah mereka. Dengan cara ini, mungkin saja mereka saling membunuh untuk makan. Kemudian Yamato memohon kepada ayahnya atau Kaido untuk melepaskannya. Namun Kaido justru berkata, "Bukankah kau mengatakan bahwa kau adalah Oden?" Dan setelah itu, Kaido meninggalkan gua. Yamato ditinggalkan sendirian dengan 3 samurai saat perutnya keroncongan karena lapar. Dia memperhatikan mereka dengan cermat sementara dia berpikir dia akan mati. Yamato lalu berkata, "Aku Oden, tapi aku juga putra Kaido, orang yang telah membunuh Oden. Samurai ini pasti menyimpan dendam besar terhadap ayahku, dan mereka mungkin ingin membunuhku sebagai balas dendam," ujarnya. Tiba-tiba, salah satu samurai berdiri, dan Yamato percaya bahwa ajalnya telah tiba. Namun, samurai tersebut justru mendekati Yamato dan memberinya makanan. "Makanlah," ujarnya berkata pada Yamato. Seorang samurai tidak pernah lapar. Yamato mulai makan sambil menangis dan berterima kasih pada sang samurai. Dan kita bisa melihat Yamato tidak bisa berhenti menangis meskipun mulutnya penuh dengan makanan. Lalu Yamato berkata, "Aku tidak akan melupakan semangkuk nasi ini seumur hidupku." Ketika Yamato selesai, samurai lain berdiri. Dia menghunus pedangnya yang memiliki ujung hitam dan kemudian memotong rantai Yamato dengan mudah. Yamato mulai berbicara dengan samurai itu dan menanyakan namanya. Namun sang samurai berkata, "Seorang samurai yang kalah tidak memiliki nama. Panggil saja saya Nanigashi atau seseorang tertentu." Ini sepertinya yang merujuk pada judul chapter kali ini, Leo. Berlanjut, saat samurai berbicara, kita akhirnya bisa melihatnya dengan jelas. Dia identik atau mirip dengan Roro Noa Zoro, namun beberapa tahun lebih tua. Dia memakai perban di kepala dan mata kirinya. Di chapter ini namanya tidak disebutkan, namun sepertinya samurai tersebut mungkin Shimotsuki Ushimaru, sang daimyo
wilayah Ringo. Samurai mengatakan mereka bersimpati dengan Yamato dan mereka juga mencintai Oden. Kemudian Yamato menunjukkan kepada mereka jurnal Oden dan samurai terkejut ketika melihatnya. Dan kita bisa melihat dengan jelas dua samurai lainnya. Seseorang memiliki wajah panjang dengan alis besar dan cambang, dan dia juga berjanggut. Ini adalah yang memberikan mangkuk nasi kepada Yamato. Samurai lainnya memiliki wajah berbentuk segitiga, tali diikat ke dahinya, dan riasan mirip aktor kabuki. Yamato kemudian berkata, "Saya tidak bisa membaca apa yang dikatakan jurnal tersebut. Bisakah kamu mengajariku membacanya?" Samurai percaya pada Yamato, dan kemudian selama hari-hari berikutnya, mereka mengajari Yamato membaca jurnal Oden. Yamato kagum dan bersemangat dengan semua yang dia temukan. Setelah 10 hari, Yamato melemah dan hampir mati karena tidak punya makanan untuk dimakan. Samurai berkata, "Jika Kaido benar-benar ingin kau mati, maka kau tidak akan bisa hidup cukup lama untuk melihat pertempuran yang diprediksi Oden sama, yang akan terjadi dalam waktu 20 tahun. Lalu Yamato balas berkata, "Jika aku bisa hidup sampai hari itu, aku akan berjuang untuk Wano Kuni." Mendengar itu, sang samurai yang nampaknya Shimotsuki Ushimaru kaget dan penuh tanya. Kemudian dia berkata, "Kalau begitu, kami akan membantumu untuk hidup dan bergabung dalam pertempuran itu. 20 tahun terlalu lama bagi kami," ujar sang samurai. Samurai yang tampaknya adalah Shimotsuki Ushimaru melepas bagian atas kimononya dan menghunus dua pedangnya. Di punggungnya dia memiliki tato dengan dua pedang bersilang, simbol yang sama yang digunakan Koushiro atau Sensei Zoro di dojo dan pakaiannya. Wadidaw Leo. Kemudian 3 samurai menghancurkan batu raksasa yang menghalangi pintu masuk gua dan pergi untuk melawan Kaido. Dan kemudian flashback selesai. Sebelum berlanjut, mari kita sedikit membahas setelah 3 samurai keluar dari penjara gua, apa yang mereka lakukan dan apa yang terjadi setelah itu. Jika mereka benar-benar bertarung melawan Kaido, apakah mereka masih hidup ataukah mereka sudah mati? Apakah mereka telah mati atau ketiganya justru mengintai dan bersembunyi di dalam pasukan bajak laut buas Kaido? Namun memang harus kita akui, kita belum melihat tanda-tanda 3 samurai ini sampai sekarang. Tapi, kita masih punya sedikit harapan dengan siluet yang pernah muncul sebelumnya saat para Akazaya terluka parah. Apakah sosok itu ada hubungannya dengan 3 samurai ini? Nanti akan kubahas secara terpisah untuk kalian Leo. Bagi yang punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa kugunakan sebagai bahan. Yos. Kembali ke masa sekarang, Yamato berkata pada Kaido, "Katakan padaku, kenapa kau mengambil kebebasanku? Mengapa Anda mengambil kebebasan negara ini?" ujarnya. Lalu Kaido balas berkata, "Dasar amatiran, dunia ini tidak dapat dijelaskan dengan pertanyaan dan jawaban sederhana," ujarnya. Dan kemudian Yamato dan Kaido menyerang pada saat yang bersamaan menggunakan Raime Hake atau Thunder Bagua. Keduanya mungkin telah menggunakan Hausoku Haki atau haki raja mereka, karena tabrakan serangan telah menciptakan ledakan dengan petir hitam. Untuk pertama kalinya, tampaknya Yamato berhasil mengimbangi ayahnya. Widih, bertambah lagi satu pengguna Hausoku Haki, terkonfirmasi secara resmi Leo. Dia adalah Yamato, sang putri Kaido, yang secara resmi telah diungkap dalam Fiverr Card bahwa dia memang seorang wanita. Wangi-wangi. Dan akhir chapter, minggu depan lanjut. Wadidaw, ngeri Oda Sensei 4 kali berturut-turut tanpa libur. Apakah kamu sedang bersemangat Odachi? Atau memang kamu ingin segera menyelesaikan kisah petualangan sang kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy? Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.